Halo semua, selamat datang di channel Soda Gembira. Di video kali ini, gue bakalan rangkum alur cerita dari film Orphan. Film ini bergenre psiko horor, dan film ini dirilis pada tahun 2009 yang lalu. Udah agak lama sih filmnya, cuma kalau kalian nonton filmnya, dijamin masih seru banget kok. Apalagi buat kalian yang emang suka banget sama film-film yang menegangkan. Maksud gue bukan film itu ya. Oke, sebelum kita mulai, gue mau promote sedikit nih. Jangan lupa follow Instagram gue buat kalian yang mau follow aja. Gue nggak ada unsur pemaksaan, tapi wajib follow, oke? Tanpa banyak bacot lagi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Film ini berawal dari seorang wanita yang bernama Kate. Kate mengalami keguguran di rumah sakit. Karena hal itu, dia mengalami depresi dan kecanduan alkohol. Suaminya yang bernama Jack berusaha membantunya melewati masalah itu. Dan akhirnya mereka berdua sepakat untuk mengadopsi seorang anak di panti asuhan. Meskipun sebenarnya mereka berdua udah punya 2 orang anak, yaitu Daniel dan Max. Tapi Max ini merupakan seorang anak yang bisu dan tuli. Ketika mereka sedang mencari anak yang cocok dengan mereka di panti asuhan, suaminya bertemu dengan seorang anak yang menarik perhatiannya. Anak itu bernama Esther. Thank you. My name is Esther. What's yours? John, nice to meet you. Anak itu baru berusia 9 tahun. Dia berasal dari Rusia, dan dia juga mempunyai kemampuan melukis. Tanpa menunggu lama, Kate dan Jack sepakat untuk mengadopsi Esther dan membawanya pulang ke rumah mereka. Max yang senang dengan adanya keluarga baru, dengan senangnya langsung menyambut kedatangan Esther. Tapi Daniel kelihatannya nggak suka sama Esther. Karena gaya perpakaian Esther yang kolot, ditambah lagi dengan kedatangannya Esther di rumah itu, Daniel jadi kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Come on, guys. This is lame. Just about to beat you. Di awal kedatangan Esther di rumah itu terlihat baik-baik aja. Namun beberapa hari kemudian, ada sesuatu yang aneh dengan Esther. Keluarga harmonis yang bahagia itu perlahan-lahan mulai didatangin dengan masalah. Esther juga berhasil menyakiti salah seorang teman sekelasnya yang sering mengganggunya, alias dibully lah. Dia mendorongnya dari tempat permainan hingga mengalami patah tulang. Ketika kebetulan, Suster Abigail yang bekerja di panti asuhan yang dulunya merawat si Esther ini menelpon si Kate. Kate langsung menceritakan kejadian itu kepadanya. Keesokan harinya, Suster Abigail datang ke rumah mereka untuk membicarakan sesuatu. Ia mengatakan kalau mungkin Esther memiliki keanehan. Karena secara kebetulan, di mana setiap ada keributan atau kecelakaan, dia selalu ada di sana. Dia menawarkan untuk membawa Esther kembali ke panti asuhan. Kate dan Jack mengatakan akan memikirkannya dulu. Esther yang mengetahui niat Suster Abigail untuk membawanya kembali, berhasil membunuhnya dengan menghantam kepala yang menggunakan martil. Dan Esther juga mengancam si Max, kalau dia berani mengadukan masalah ini, si Esther akan membunuhnya. Max yang ketakutan hanya bisa menurut. Lalu Esther menyembunyikan martil yang dipergunakannya untuk membunuh Suster Abigail di rumah pohon milik Daniel. Tapi peristiwa itu dilihat oleh Daniel yang secara tidak sengaja dia berada di sekitar tempat itu. Dan Esther ternyata tahu kalau Daniel mengintipnya. Lalu Esther mengancamnya dengan pisau cutter ketika dia sedang tidur. Selang beberapa hari, Esther kembali membuat kekacauan di rumah itu. I picked these flowers just for you. Esther, what did you do? Dia membuat Kate marah dengan memotong semua mawar putih yang ditanamnya di makam Jessica. Jessica ini anak perempuannya yang meninggal waktu dia keguguran di awal film tadi, guys. Saking marahnya, Kate menarik lengan Esther. Dia menjerit kesakitan untuk menarik perhatian si Jack. Lalu yang paling gila di sini adalah Esther diam-diam dengan sengaja menjepit tangannya hingga patah, agar suaminya Kate percaya kepada Esther kalau Kate adalah penyiksa anak. Memang betul-betul psikopatnya anak. Kate berusaha mencari tahu latar belakang Esther. Ternyata dia dulu tinggal di Sarny Institute, sebuah rumah sakit jiwa di Estonia. Dia menghubungi rumah sakit itu, tapi mereka mengatakan tidak mengenal pasien bernama Esther.
Kate lalu mengirimkan fotonya melalui email dan menunggu mereka merespon foto itu. Di waktu yang berbeda, Daniel akhirnya nekat untuk membongkar kejahatan Esther. Dari Max lah Daniel tahu kalau Esther menyimpan martil yang dipakainya untuk membunuh Suster Abigail di rumah pohon. Diam-diam, dia naik dan memeriksa tempat itu. Tapi ternyata Esther udah menunggunya dan membakar rumah itu agar Daniel tewas terbakar. What are you doing? Are you crazy? Ketika Esther berniat menghantam kepalanya Daniel dengan batu, Max muncul dan mendorong Esther hingga jatuh. Kate dan Jack membawa Daniel ke rumah sakit. Di rumah sakit, Esther masih juga berusaha membunuh Daniel. Dan menutup wajahnya dengan bantal, sehingga jantung Daniel berhenti berdetak karena kekurangan oksigen. Tapi untungnya, dokter berhasil menyelamatkan Daniel. Kate langsung mengetahui kalau itu adalah ulah Esther. Di depan banyak orang, Kate menampar Esther hingga terjatuh dan berdarah. Yang pada akhirnya Kate dibius dan harus tinggal di rumah sakit malam itu. Esther sangat senang begitu menyadari dia akan berduaan di rumah dengan Jack. Ditambah lagi Jack sedang dalam keadaan mabuk. Esther yang udah gak tahan menggunakan kesempatan itu untuk menggoda si Jack agar bisa ngenskui dengannya. Tapi sayangnya Jack menolak dan menyuruhnya naik ke kamarnya. Karena ditolak, sifat psikopat yang telah mendarah daging di dalam diri Esther keluar dengan barbarnya. Dengan emosi, dia pun mengambil pisau dan pistol yang didapatnya di lemari besi. Di waktu yang sama bertepatan di rumah sakit, Kate menerima telepon dari Sarny Institute. Dokter yang menghubunginya mengatakan kalau nama asli Esther adalah Lina Clemmer. Oke, sekarang kita sebutin aja nama si Esther jadi Lina aja, biar gampang gitu. Dokter itu mengatakan kalau Lina ini sebenarnya bukan seorang anak-anak lagi. Dia adalah seorang wanita dewasa yang berusia 33 tahun. Dia mengidap penyakit yang membuat tubuhnya berhenti berkembang secara fisik. Jadi meskipun usianya sudah dewasa, dia tetap terlihat seperti anak yang berusia 9 tahun. Dokter itu juga memberitahu si Kate kalau Lina adalah seorang psikopat yang paling berbahaya dan paling brutal yang berhasil melarikan diri dari rumah sakit itu. Lina berhasil kabur setelah membunuh beberapa pegawai rumah sakitnya. Kate mengetahui itu, langsung buru-buru pulang ke rumahnya. And his whole family. Then she burned the house down. Yes. How did you know? She disappeared a year ago and we lost track of her. If it's really Lina, you don't have much time. Lalu kita kembali lagi dengan Lina dan Jack di rumah. Di waktu yang sama, Lina telah mematikan saklar lampu. Lalu, disitulah Jack dibantai habis-habisan oleh Lina. Di jalan, Kate hampir tabrakan dengan mobil lain karena nggak fokus lagi. Namun, si Kate berhasil menelpon polisi di jalan. Tapi, ketika dia udah sampai di rumah, Kate mendapati bahwa Jack udah tewas dengan banyak luka bacokan di tubuhnya. Lina yang tahu kalau ada Kate di rumah itu langsung mencari Kate agar bisa dibunuh. Kate yang masih mempunyai harapan kalau Max masih hidup mencoba mencari keberadaan Max. Dan disinilah adegan menegangkan terjadi. Karena Kate harus sembunyi-sembunyi dari Lina yang membawa pistol. Lalu Kate sembunyi di luar jendela agar nggak ketahuan dengan Lina. Namun sialnya Max yang tadinya sembunyi di kamar diam-diam pindah ke arah kebun. Kate yang melihat Lina mengejar si Max langsung panik. Dan dengan naluri seorang ibu, Kate terjun dari atas atap kaca lalu menimpa si Lina. Kate berhasil membuat Lina pingsan dan membawa lari si Max. Kate merasa lega karena polisi telah datang ke rumahnya. Tapi ternyata ketika polisi itu datang, Lina udah menghilang. Lalu Lina tiba-tiba menyusul Kate dan mereka bergulat di atas danau yang membeku karena lapisan es. Pecahan es itu retak dan mereka berdua terjun di dalam air yang dingin. Kate berhasil menghantam wajah Esther dan naik terlebih dahulu ke permukaan. Lalu tiba-tiba Esther menarik lagi kakinya si Kate dan sambil mengatakan, Please, don't let me die, Mommy. I'm not your fucking mommy! mamam kau. Tendangan Kate membuat leher Esther patah dan dia masuk kembali ke dalam air lalu tenggelam. Dan film pun berakhir.
Oke, itu dia alur cerita dari film Orphan. Gimana, seru kan filmnya? Saran gue sih lebih seru lagi kalau kalian nonton filmnya langsung. Sebenarnya di dunia nyata, kasus kayak film Orphan ini ada loh. Kalau kalian penasaran, coba cek aja di artikel atau kalian bisa cari di YouTube. Karena setahu gua kemarin itu banyak banget yang bahas tentang kasus yang mirip dengan film Orphan ini. Oh ya, gue juga mau bilang buat kalian yang nungguin gue ngebahas film Girl From Nowhere episode 12 dan 13, kalian bisa lihat channel temen gue. Nama channelnya Kebab Jumbo. Dia yang bakalan lanjutin episode yang belum gue bahas tentang film lama itu. Jadi kalau misalkan kalian masih penasaran banget sama filmnya, kalian bisa cek terus channel temen gue. Oke, sekian aja untuk video kali ini. Stay tune terus di channel Soda Gembira, karena masih banyak lagi film-film keren yang bakalan gue bahas. Gue Rezi Gambino pamit dan sayonara.